Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Kahfi ayat pertama. Satu ayat saja saya baca secara murattal. Hubungan antara Bismillah dengan Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Shadaqallahul azim. Dibacakan translate itu dulu aja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah telah mengambil seorang anak. Rasulullah SAW bersabda di dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menjawab sebuah pertanyaan, siapakah manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Manusia yang paling dekat, yang dicintai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang mengetahui rahasia takdir Allah. Siapakah yang mengetahui rahasia takdir? Adalah orang yang menerima segala ketetapan Allah dengan hati yang selapang-lapangnya. Hadis ini banyak diriwayatkan di dalam Bukhari dan juga Muslim. Ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di Bukhari dan ada dari Ibnu Abbas di riwayatnya Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Asmaul Husna yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah kalimat untuk mengekspresikan rasa
lapang dada terhadap segala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukan kalimat untuk bersyukur, tapi kalimat untuk diungkapkan sebagai pujian kepada Allah dan atas segala apapun yang Allah tetapkan kepada kita dengan menerimanya dengan segala kelapangan hati. Apapun itu tetap mengucapkan alhamdulillah, yang artinya juga segala puji bagi Allah. Kalau dipanjangkan, segala puji bagi Allah yang telah menetapkan ini kepada saya, entah itu rasanya menyenangkan ataupun sebaliknya rasanya menyakitkan. Nah, gitu. Saya ulangi, entah itu rasanya menyenangkan ataupun sekalipun itu menyakitkan, kita tetap memujinya bahwa itu tidak salah, tepat adanya. Kita kasih contoh guru. Tahu guru? Guru yang mendidik kita dari kelas 1, kelas TK, kelas dari TKA, TKB, kemudian kalau kita dulu nggak ada, tahu masuk aja sekolah gitu. SD kelas 1 sampai kita ke perguruan tinggi, gurulah yang memberikan pelajaran-pelajaran itu. Apa yang ditindakkan oleh guru kepada kita ada dua. Terkadang guru kita memuji kalau kita lagi dapatkan nilai yang baik, atau tatkala kita taat, tatkala kita patuh, oh anak soleh, alhamdulillah, cakep gitu ya. Oh pinter sekali kamu, nilaimu dapat juara dan lain sebagainya. Di sisi lain, di saat kita ngeselin dia gitu, bisa jadi dijewer kan, nah, dijewer, ada yang dicubit. Kalau kita dulu disabet pakai rotan. Sekali aja salah kita nyebut baca Quran, oh udah, rotan itu melintang di paha, tas gitu. Menyakitkan. Ada yang menyenangkan tatkala kita diterima, kadang-kadang kita dikasih hadiah. Ada yang hadiah itu hadiahnya sabetan, cubitan, jeweran dan lain sebagainya. Bahkan orang tua kita pun kadang-kadang dilibatkan gara-gara ulah kita. Terus apa yang kita bilang dengan guru? Tetap kita akan mengatakan terpujilah ya wahai engkau. Betul? Tetap itu yang kita lakukan untuk guru. Artinya tetap kita puji dia, sekalipun apa yang kita terima itu menyakitkan, tetap aja dipuji. Kenapa dipuji? Karena apa yang guru kita kasihkan ke kita itu tidak ada yang salah. Hafalkan dengan nyanyian itu. Apa itu? Himne guru ya? Himne guru ya? Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Itu belajar dari Al-Fatihah itu. Pengarangnya. Artinya apa yang guru kita kasihkan ke kita, yang kita sukai ataupun yang sakit menurut kita gitu. Kadang-kadang mangkel dalam hati, jewernya juga kelewatan sampai telinga berdarah gitu. Kalau dulu disabetnya sampai nggak hilang,
apa namanya melintang itu, bekas rotan sebulan gak hilang gitu. Bahkan yang dicubit sampai membekas sampai sekarang juga ada. Tapi tetap kita bilang ke guru, terpujilah. Dan itu bahasa Arabnya apa? Alhamdu. Kalau untuk Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah guru, itu istilah bahasanya. Nah, bahasa ini juga terbawa dalam keseharian, tapi sayangnya bukan oleh kita, tapi oleh saudara kita yang berbeda akidah. Apa itu? Mereka itu kalau dapat anugerah gitu, lahir anak atau lahir cucu, mereka bilang apa? Puji Tuhan, ya. Terus meninggal mertuanya, terus bilangnya apa? Puji Tuhan juga. Kebakaran di LA apa bilangnya? Puji Tuhan. Ada kemenangan buat mereka, ya puji Tuhan. Puji Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Alhamdulillah. Nah, kenapa kita yang punya konsep ke orang lain yang makai? Sekarang kembali ke kita. Kita ini biasa kalau menyebut alhamdulillah itu sesuatu yang ini karena kebiasaan aja sebenarnya. Sesuatu yang menyenangkan ya pastilah. Ya. Meskipun pagi-pagi lagi aus-aus, tahu-tahu datang kopi kan bilang apa nih? Alhamdulillah, terima kasih Mas. Udah dikasih kopi gitu. Tapi tatkala kopi itu tidak datang-datang, kira-kira mau bilang alhamdulillah juga? Harusnya iya. Tatkala ngirup bismillahirrahmanirrahim, serut, pas rasanya, alhamdulillah. Tatkala kita hirup kopinya, contohnya umpamanya ini. Oh, ini bukan kopi, teh ya. Tatkala dihirup tehnya, menurut pikiran kita ini manis ini, ya, karena tidak sedang dalam lingkaran orang-orang Sunda gitu ya. Pas dihirup hambar, tahu hambar? Akan bilang alhamdulillah atau enggak? Harusnya tetap bilang alhamdulillah. Suka nggak suka harus bilang alhamdulillah. Apalagi kalau kopinya nggak ada gulanya sama sekali. Dihirup, pahit ini kopinya, salah. Tetap harus bilang alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah itu jangan hanya kebiasaan tatkala kita senang aja, tapi tatkala kita menerima hal yang kurang pas juga harus dibilang alhamdulillah. Bahwa kita terima segala keputusan ini dengan segala kelapangan hati. Nah, kita ini kadang-kadang nggak sabaran. Nggak sabaran itu ngikutin polanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pernah ditanya, Musa, siapa sih manusia yang paling baik, yang paling dekat dengan Allah sekarang? Ditanya sama umatnya. Jawaban Nabi Musa apa? Ya gue dong. Ya, yang jadi nabi dia sama kakaknya Harun, yang lain kan umat. Kalau ditanya siapa manusia yang paling dekat dengan Allah, ya gue katanya, saya. Wah, langsung ditegur sama Allah, didatangkan sama Jibril. Kok kamu ngaku paling baik, paling bagus, paling dekat dengan Allah? Enggak, masih ada lagi manusia yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah ketimbang kamu. Masa? Lah iyalah. Jadi ada langit ya di atas langit, emang. Dia hanya ngaku-ngaku. Apa yang menyebabkan saya masih disaingi oleh orang lain gitu. Apa kata malaikat, kata Jibril?
Allah bilang begini, kamu itu nggak sabaran. Melihat sesuatu itu gara-gara mengecewakan, susah sekali untuk bilang alhamdulillahnya. Yang dikedepankan adalah protes. Protes melalui akal pikiran dan logikanya yang tidak disambungkan dengan hatinya. Nah, itu bahasa sindiran yang luar biasa. Kita itu kalau menangkap sebuah peristiwa, nanti dulu kita mengedepankan logika berpikir kita secara akliyah, tapi harus mengedepankan rasa. Di dalam bahasa Al-Quran itu jangan tidak mengikutkan hati di dalam berpikir. Itu berpikir cerdas itu adalah ikutkan hati. Yang menjadikan manusia kebablas sehingga sampai mengutuk Tuhan itu gara-gara mengedepankan logikanya tanpa didasari dengan hatinya. Nah, orang mengedepankan logika tanpa didasari oleh hati itu orang yang biasanya buru-buru, nggak sabaran, sehingga yang dilihat apa yang ada di depan mata terus protes. Nah, protes itu nggak sabaran namanya. Karena itu di surah Al-Kahfi itu diawali dengan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, kemudian disambung dengan kalimat qayyimah. Ada dua hal yang dalam pikiran kita tatkala Al-Quran itu diturunkan. Satu menyesakkan dada, yang satu bisa melapangkan hati. Ya, saya ulangi. Kita kalau menerima Al-Quran itu pasti memiliki dua versi. Bisa jadi yang menyesakkan dada, bisa jadi salah satunya adalah yang melapangkan hati. Nah, Allah mau bilang begini, jangan kau kira Al-Quran diturunkan itu menyusahkan, tapi sebenarnya menyenangkan. Nah, itu antara bahasa iwajan dengan qayyimah itu karena itu dibikin saktah di situ. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran, tidak pernah membuatnya bengkok tapi lurus. Nah, kira-kira begitu. Dua bahasa itu yang didekatkan oleh Allah. Menurut pemikiran kita aja bengkok. Kenapa? Karena kita mikirnya hanya dengan otak tanpa melibatkan hati. Orang yang menggunakan pikirannya tanpa melibatkan hati itu disinggung sama surah Al-An'am. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Nah, mereka punya hati tapi mikirnya nggak dipakai hatinya. Yaqilnya itu ada, mikirnya ada, logikanya dipakai, tapi hatinya tidak dipakai. Mikir nggak pakai hati gitu. Layaqiluna bil qulub, layaqiluna bil qulub. Qulubnya ada, hatinya ada, otaknya ada, tapi tatkala otaknya diajak mikir, hatinya tidak dilibatkan. Nah, ini model kal an'am kata Allah di dalam Al-Quran. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yaqiluna biha la yafqahuna biha. Ya, artinya mereka punya hati tapi nggak diajak dalam mikirnya. Yang kaki empat itu punya hati nggak? Punya, gede banget hatinya. Apalagi sapi, kebo, hatinya besar. Kambing itu punya hati, siapa yang bilang nggak punya hati? Tapi mikirnya nggak disinkronkan dengan hatinya itu. Maka ujungnya ulaika kal an'am.
Begitulah binatang ternak itu, punya hati tapi mikir otaknya tidak disinkronkan dengan hati yang dia miliki. Nah, yang diingini oleh Allah adalah orang-orang yang cerdas di dalam beragama itu, di dalam menerima segala ketetapan Allah, lahum qulubun yafqahuna biha. Nah, gitu. Mereka punya hati, tatkala dipakai mikir, maka mikirnya disinkronkan dengan hati sehingga enggak buru-buru protes dengan Allah Subhanahu wa taala kalau mendapatkan sesuatu yang menyesakkan dadanya. Nah, orang yang berpikir dengan hatinya itulah orang yang dikasih hikmah namanya, dan dialah yang disebut oleh Allah di dalam hadis qudsinya tatkala ditanya oleh Musa, siapakah manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Adalah orang yang tahu rahasia takdir. Siapa yang tahu rahasia takdir? Adalah orang yang lapang hatinya dalam menerima ketetapan Allah, sehingga yang dikedepankannya adalah hatinya, yang diajak untuk mikirnya sehingga dia terima dulu. Nah, cara untuk menerima itu supaya bahasa Inggrisnya legowo, itu gimana caranya supaya legowo? Tahu artinya legowo? Legowo itu bahasa Inggris. Lebar dikali dowo. Dowo itu panjang. Lego itu lebar dikali dowo. Dowo itu panjang. Lego kali dowo sama dengan legowo. Lebar kali panjang sama dengan luas. Nah, legowo itu artinya hatinya luas. Ada orang Inggris di sini. Inggris kan dekat sini, Inggris. Orang yang punya hatinya luas, lapang, itu dia tidak kagetan menerima apa saja. Nggak kagetan. Saya ulangi cerita tentang hati seluas lapangan sepak bola. Ya. Kalau kita punya hati seluas lapangan sepak bola 90 internasional 90 kali, oh nggak ada yang tahu. Standar FIFA deh. Berapa kali berapa? Katanya nonton bola semua. Lapangan nggak tahu lebarnya, tapi kebayangkan luasnya. Kalau hati kita punya seluas lapangan sepak bola, itu meskipun jatuh dari atas bola emas, bluk jatuh di tengah-tengah lapangan. Kira-kira mungkin nggak bola emas itu bisa merubah lapangan menjadi emas? Enggak. Karena pengaruh bola emas itu ya paling semeter persegi aja. Enggak membikin rumputnya semuanya jadi emas gara-gara ada bola emas. Enggak membikin kaki dan sepatu para pemain itu menjadi emas gara-gara ada bola emas. Enggak. Enggak membikin gawangnya jadi emas juga kalau kejatuhan bola emas. Nah, itu kalau lapang hatinya. Orang lapang hati itu nerima anugerah, umpamanya blok, biasa saja. Biasa saja. Kejatuhan rezeki yang luar biasa, biasa aja. Dia akan bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian ditambah dengan kalimat allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ada. Artinya anugerah apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya tidak membuat dia besar kepala, enggak.
nggak membuat dia lupa segala-galanya gara-gara menerima anugerah itu gitu. Itu kalau hatinya seluas lapangan sepak bola. Kalau hatinya seluas lapangan sepak bola, sebaliknya mendapatkan bola api, blok, apa selapangan ikut kobong? Enggak. Paling yang kebakar cuma semeter persegi aja. Apa pemain ikut kebakar gitu gara-gara bola api, bola tapi api blok. Pernah kan main bola api? Kita dulu di pesantren hampir tiap tahun itu main bola api. Bola yang dibuat dari apa namanya kelapa tua gitu, direndam pakai minyak, terus malam 1 Muharram dibakar. Oh, jadian bola itu hidup itu sampai 5 jam itu, nggak mati-mati, tapi udah direndam dulu pakai minyak tanah selama 7 hari, selama sepekan direndam pakai minyak tanah itu ndak padam-padam gitu kalau kita main bola. Nah, jatuh bola emas di tengah-tengah lapangan blok, nggak membuat yang lain ikut terbakar, enggak. Kalaupun menerima ujian yang berat, enggak kalap dirinya, biasa saja, terima saja. Kenapa? Paling yang kebakar cuma semeter persegi, sehingga tidak membuat dia apa namanya stres menghadapinya. Kenapa? Ya karena lapang gitu. Bilang aja alhamdulillah. Ditambah dengan kalimat ala kulli hal wa fi kulli hal. Nah, beda dengan sebaliknya orang yang punya hatinya sempit, luasnya hanya semeter persegi. Jatuh bola api blok, wah sudah, apa katanya? Wah kobong kabeh gitu. Mati aku, ini mati, belum mati aja udah mati. Gara-gara dikasih ujian kecil padahal udah ngamuknya, stresnya luar biasa. Itu gara-gara hatinya sempit. Jadi kebakar semua. Jadi kebakar semua kan? Oh, luasnya cuma semeter. Beda dengan luasnya yang 90 kali 110 itu. Yang kebakarnya itu yang lainnya yang berapa jadinya? 90.000 meter persegi. 90.000 meter persegi. Hah? 90 meter persegi. Kalau yang kobong umpamanya semeter, kan 89 meter enggak, selamat. Sehingga tatkala menerima cacian, tatkala menerima ujian yang berat tidak membuat dia kecil hati, tatkala dia menerima anugerah tidak membuat dia besar kepala. Nah, orang-orang yang seperti itu menyikapi dalam hidup itu disanjung tak terbang, disinggung tak tumbang. Nah, begitu. Nah, kita harus punya hati yang selapang itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah wardo bima qasamallah. Ridho saja menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah. Maka Anda menjadi orang yang terkaya di dunia. Orang yang terkaya di dunia itu adalah orang yang ridho menerima segala ketetapan Allah, dan dia adalah paling bahagia, paling bahagia. Kita ini janganlah ikut modelnya Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, kenapa saya nggak menjadi manusia terdekat? Kamu itu tidak sabaran. Menerima apa saja itu tidak sabar. Sebentar saya terima telepon. Halo Kak.
Waalaikumsalam. Pak Edi duluan aja ke situ, ke rumah Pak Ambiar, tahu kan? Nah, jam 6 mulai aja, nanti saya nyusul. Ya, jam 6 mulai aja, nanti saya nyusul. Ya. Ya, makasih Ustaz. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Salam. Seperempat jam lagi, saya jam 6 harus ngurus orang yang nggak bisa mandi sendiri, gitu ya. Ada yang mau minta dimandiin karena memang nggak bisa mandi, nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa pakai baju sendiri, nggak bisa pergi ke kuburan sendiri, gitu. Karena itu harus diantar, harus diurus. Mayat maksudnya. Jam 6. Oke. Kamu itu nggak sabaran, kata Allah. Karena itu belajarlah sabar dengan hambaku. Maka dibawalah ceritanya ke tengah-tengah surah Al-Kahfi itu. Ketemulah dengan Nabi Allah Khidir. Hal attabi'uka ala ma lam tuhit bihi khubra. Atu'allimani mimma 'ullimta rusda. Apa kata Nabi Khidir? Tahu Nabi Khidir? Nabi Khidir itu malaikat, bukan nabi. Kalau nabi itu bisa ditelusuri binnya siapa, ya. Nabi Muhammad bin Abdullah, kan gitu. Isa bin Maryam, Nabi Sulaiman bin Daud, ya. Nabi Ibrahim bin Tarikh, Nabi Ismail bin Nabi Khidir bin siapa? Nggak ada kan? Nggak ada nabi yang tidak ada nasabnya sampai ketemu dengan Nabi Adam, kecuali Nabi Khidir karena memang dia bukan manusia. Itu adalah malaikat Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Khidir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu itu nggak bisa dengan saya itu ikut sabar, itu nggak bisa. Aku pokoknya mau sabar, nggak bisa. Akhirnya muncullah kan cerita-cerita jebret merusak kapal. Oh, udah protes itu. Kenapa kamu rusak kapalnya? Kenapa kamu rusak kapalnya? Itu punya kamu bukan? Tuh kan? Yang penting diam aja dulu, nggak usah protes. Ambil anak, jret, disembelih. Lebih lagi ngamuk Nabi Musanya. Kok kenapa kamu bunuh? Nah gitu. Dia tahu di mana letaknya, letak salahnya. Musa itu yang kita nggak boleh ngikut, nggak boleh ngikut sekalipun itu pemikiran kritis. Kita kalau membaca takdir yang ditimpakan ke kita, itu yang dibaca adalah objeknya, jangan membaca subjeknya. Kalau membaca subjeknya, itu ujung-ujungnya nyalahin Tuhan. Kenapa protes dengan Nabi Khidir? Gak protes sekalian sama Allah yang nyuruh, kan begitu. Aku ini disuruh sama Allah. Wa ma fa'altu an amri, wa ma fa'altu an amri. Saya tidak melakukan ini menurut keinginan saya. Semuanya itu kehendak Allah. Maka kalau kata Nabi Khidir, jangan nyalakan saya, salahkan saja Allah kalau berani. Loh, kenapa kamu bunuh anak itu? Ya sama dengan nyalahin malaikat Israel. Kita kalau menerima segala ketetapan Allah, jangan tanya kepada subjeknya, tapi pertanyakanlah kepada objeknya. Mengapa kapal itu dihancurkan? Nah, yaitu yang harus dicari itu.
Kenapa harus dihancurkan kapal itu? Jangan nyalahkan Nabi Khidirnya. Kenapa anak itu harus meninggal? Jangan ditanya pembunuhnya, kenapa kamu bunuh? Jangan. Itu ke Allah jadinya. Kita kematian saudara meninggal. Itu kalau nanya subjeknya berarti sama dengan nyalahin Allah. Ya Allah, kenapa ini kamu ngaitan? Jadi nggak adil nanti bilangnya dengan Allah. Tapi tanyakanlah objeknya. Kenapa dia harus wafat? Kenapa dia harus pergi? Kenapa anak itu harus hilang? Kenapa kehilangan? Kenapa barang di dalam rumah kita kok bisa hilang gitu? Jangan nyalahkan Allah yang membuatnya hilang. Karena itu berpikir seperti Nabi Musa itu adalah buru-buru untuk mendapatkan hikmah. Tapi berpikirlah seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa tidak terjadi segala sesuatu melainkan sudah diatur oleh Allah sebelumnya. Karena itu ketepatan bahasa alhamdulillah itu tergantung dari bismillahnya. Kalau dengan bismillahnya kita sudah paham, itu pasti alhamdulillahnya juga benar. Kenapa kita alhamdulillahnya salah? Itu gara-gara bismillahnya salah mengartikan bismillah. Mudah-mudahan masih bisa nyambung. Ini meskipun sudah kehapus masih bisa kebaca kan? Bismillah itu yakini bahwa bi kana makana. Kata Allah, aku berikan ini kepadamu, apapun yang terjadi di depan matamu, bismillahi saja. Bahwa bismillah itu Allah mau bilang semuanya itu karena aku. Bi kana makana, karena aku semuanya.